Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dijaga kesehatannya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini ya, Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran seni budaya kelas 9 semester 1 di bab 3 aspek seni musik, yaitu materinya tentang mengubah lagu modern secara unisono ya. Untuk kalau pembelajarannya untuk materi ini yaitu ada yang kita akan pelajari itu lagu modern di Indonesia, lagu unisono itu sendiri, dan juga latihan mengubah lagu modern secara unisono. Baik, langsung aja ke pembelajaran pertama, yaitu tentang lagu modern di Indonesia. Jadi lagu-lagu modern yang ada di Indonesia. Lagu modern di Indonesia ya. Jadi musik modern seringkali diartikan sebagai musik yang berkembang dan populer di kalangan masyarakat luas saat ini. Jadi musik modern itu diidentikan dengan ditambahkannya sentuhan teknologi yang lebih maju dan penggunaan alat musik yang modern untuk mengiringi sebuah lagu. Jadi musik modern itu adalah musik yang berkembang dan populer di masyarakat, dan juga ada penambahan atau sentuhan-sentuhan teknologi ya. Contohnya di sini adalah keyboard, mempunyai banyak efek suara, iringannya beragam, dan banyak alat musik modern lainnya juga yang mempermudah musik dalam berkarya. Nah, jenis-jenis musik modern yang berkembang di Indonesia, dan yang kedua yaitu musisi, penyanyi, dan hasil karya lagu modern Indonesia. Di sini Bapak akan tidak perjelaskan satu persatu, tapi sekaligus akan menyampaikan jenis-jenis musik modern yang berkembang di Indonesia, sekaligus musisi atau penyanyi hasil karya lagu modern Indonesia-nya. Apa saja jenis-jenis musik modern yang berkembang di Indonesia berdasarkan buku paket yang Bapak materi yang ingin sampaikan. Itu yang pertama, aliran lagu pop ya, atau genre pop, jenis lagu jazz atau genre jazz, jenis lagu rock atau genre rock, jenis lagu dangdut ya. Jadi yang kita akan pelajari jenis-jenis musik modern yang berkembang di Indonesia adalah keempat genre ini ya. Nanti berikut dengan musisi dan penyanyi. Baik, langsung aja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, lagu pop. Lagu-lagu pop yang berkembang di Indonesia memiliki ciri penggunaan ritmik yang bebas dan penggunaan alat musik yang sederhana. Lagu-lagunya pun mudah dicerna karena tema yang disajikan biasanya seputar kehidupan yang terjadi sehari-hari. Ya, jelas kalau lagu pop ya sering kita dengar. Dan untuk musisi dan penyanyinya beserta karyanya Bapak sampaikan hanya beberapa, tidak semuanya. Di antaranya bisa diperhatikan di situ ada penyanyi pop Anggun ya, salah satu maestro penyanyi pop di Indonesia ya. Waktu itu ada karya yang boomingnya itu adalah yang judul Mimpi ya. Sekarang beliau berkarya di luar negeri, di Perancis. Lagu-lagunya masih sekarang bisa berkarya dengan menggunakan bahasa Inggris dan Perancis. Selanjutnya ada Afgan, karyanya Terima Kasih Cinta. Berikutnya lagi ada BCL di sini yang Bapak kasih contoh, yang karyanya lagunya tentang kamu. Judika, Cinta Karena Cinta. Rizky Febrian yang Kesempurnaan Cinta. Fatin Sidiga Lubis ya, Aku Memilih Setia. Admes, Cinta Luar Biasa. Yang terakhir Lati. Itulah beberapa contoh musisi, penyanyi
ya, penyanyi pop ya modern yang berkembang dan diterima oleh masyarakat Indonesia ya. Khusus yang terakhir Lati ini ya, sempat booming juga di channel YouTube, hampir lebih dari 60 juta minat untuk penontonnya, bukan hanya di dalam negeri, bahkan diminati di luar negeri ya. Dengan adanya penambahan instrumen-instrumen elektrik di situ, dan juga ada masuk kultur di situ ya, apalagi liriknya menggunakan bahasa Inggris ya. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh lagu pop modern yang berkembang di Indonesia. Berikutnya yaitu adalah yang kedua, jenis lagu rock atau genre rock ya. Musik rock merupakan salah satu jenis aliran musik ini memiliki keterkaitan dengan musik pop. Ciri dari musik rock ini digunakan alat musik yang dominan seperti gitar dan amplifier yang menghasilkan suara yang variatif dan menimbulkan suara yang keras. Jadi yang kedua, jenis rock atau genre rock ini berkembang di Indonesia. Berapa contoh musisi dan penyanyi dan juga karyanya bisa diperhatikan. Pertama ada Serius, karyanya yang terkenal yang disukai banyak kalangan, yaitu yang rocker juga manusia. Ada Superman is Dead ya, ini rock yang berasal dari Bali ya, karyanya salah satunya adalah Kuat Kita Bersinar. Ada J-Rock ya, yang karyanya ceria ya, ini alirannya mengikuti rock yang ada di Jepang, negara Jepang. Ada Coklat dengan karya yang terkenal adalah lagu Bendera, sering kita dengar di acara ketika hari raya kemerdekaan kita 17 Agustus. Lagu Bendera ini sering kita dengar. Berikutnya adalah Kotak ya, yang terkenal ada Rock and Love, juga ada Reaksi, Seingat Bapak. Selanjutnya yaitu adalah netral ya. Netral termasuk aliran rock atau jenis rock. Lagu yang terkenal itu Garuda di Dadaku ya. Ini jadi ikonik ketika atlet-atlet kita bertanding. Biasanya lagu Garuda di Dadaku sering digunakan oleh para supporter di Indonesia. Selanjutnya yang C yaitu jenis lagu jazz. Jenis lagu jazz atau genre jazz ya. Musik jazz di Indonesia berkembang cukup baik dan mempunyai penggemar sendiri. Tapi penyajiannya musik jazz masih terbilang jarang, disebabkan salah satunya oleh terbatasnya tempat-tempat yang sering menampilkan lagu-lagu jazz, dan biasanya ditampilkan di tempat yang sering dikunjungi masyarakat menengah ke atas, misalnya kafe atau lounge ya. Musik jazz ini kental dengan improvisasi yang berani mengubah proses akor yang berulang dari sebuah lagu yang mungkin aslinya masih datar menjadi lebih ekspresif sesuai keinginan penyanyinya. Untuk genre jazz ini, jazz ya, berkembang di Indonesia, cuman tadi terbatasnya tempat, jadi biasanya jazz ini dijendrungi oleh kalangan menengah ke atas ya, aliran jazz ini. Nah, untuk contoh, ada beberapa contoh untuk alirannya sendiri. Contohnya di situ Raisa adalah penyanyi pop, tapi beberapa lagunya memiliki jenis atau genre jazz seperti Call It Be atau Bye Bye gitu. Terus berikutnya di situ ada Glenn Fredly, Selamat Pagi Dunia. Ada Tompi, Sadari Dulu. Kita tahu Tompi adalah salah satu penyanyi jazz yang terkenal. Ada juga Wet Shot and The Complete Company yang lagunya kisah dari selatan Jakarta. Tulus ya, Sepatu itu yang judul Sepatu, lagu Sepatu, walaupun dia adalah penyanyi pop, yang Sepatu ini adalah alirannya jazz ya. Andin, Indahnya Dunia, itu ada beberapa contoh lagu-lagu jazz yang berkembang di Indonesia yang modern. Yang terakhir yaitu adalah jenis lagu dangdut atau jenis genre dangdut. Kalau untuk jenis lagu ini adalah
jenis lagu yang sangat digemari di Indonesia, boleh dikatakan lagu sejuta umat nih, penggemarnya luar biasa dari segala kalangan, baik kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas ya. Mungkin dulu dikenal dengan peminatnya kampungan, sekarang karena modernisasi yang mengikuti zaman, musik yang diimprov dengan jenis musik yang kekinian sangat disukai oleh kalangan masyarakat ya. Beberapa contoh yang Bapak tampilkan jenis lagu dangdut modern yang berkembang di Indonesia seperti Siti Badriah dengan lagu cantiknya, Ayu Ting Ting dengan Alamat Palsu, Lost Doll oleh Denny Caknan, Via Valen dengan Sayang, Dodo Irama putra dari maestro dangdut ya, yang mengcover lagu-lagu ayahnya ya, tapi dikemas dengan band ya, yang terkenal adalah album Menunggu. Terus ada Jarang Goyang, Nila Karisma, Dori Arsa, Sing Tak Sayang Hilang, Nasar seperti Mati Lampu, Lesti dan Kejara dan lain-lainnya. Banyak ya untuk dangdut, hampir setiap tahun selalu bermunculan penyanyi-penyanyi, musisi-musisi dan juga karya-karya yang digemari dan berkembang di Indonesia. Dan itulah contoh-contoh musisi. Sebelum ke materi berikutnya khusus dangdut, kita tahu bahwa dangdut ini penciptanya adalah sang raja dangdut Rhoma Irama ya. Beliau dulunya adalah penyanyi pop ya, dan mendirikan grup Soneta dengan genre Melayu, dan disitulah mulai terbentuknya jenis lagu dangdut. Beliau adalah pelopor juga maestronya dangdut sehingga berkembang sampai saat ini. Baik, itulah berkaitan dengan lagu modern yang ada di Indonesia. Berikutnya yang kita akan bahas yaitu adalah lagu unisono. Lagu unisono merupakan kegiatan bernyanyi dengan menggunakan satu suara. Unisono atau lagu dengan satu suara ini biasanya diciptakan oleh penciptanya dalam pola sederhana. Lagu unisono ini dapat disajikan secara kelompok. Dalam sebuah lagu unisono terdapat dua hal yang dapat kita pelajari untuk dapat memberikan gambaran tentang ciri lagu unisono. Ya, ada dua hal yang nanti kita akan mengenal ciri lagu unisono tersebut. Yang pertama yaitu melodi utama, yang kedua adalah lirik lagu. Coba kita akan bahas satu persatu. Melodi utama unisono. Lagu unisono terdiri dari satu melodi utama. Melodi merupakan rangkaian nada-nada yang telah dipilih untuk mewakili keinginan pencipta lagunya agar sesuai dengan tema dan makna lagu tersebut. Jadi melodi dalam unisono adalah rangkaian dari nada-nada. Solmisasi tangga nada terdiri dari, ya kita tahu solmisasi tangga nada ya, do re mi fa sol la si do, tangga nada dari rendah sampai ke tinggi. Di situ ditampilkan contoh not balok. Biasanya untuk belajar menggunakan pianika ada juga not angka. Do itu adalah 1, re itu adalah 2, mi itu adalah 3, fa itu 4, sol itu 5, la itu 6, si itu 7, do itu 1 yang titik 1 di atasnya itu. Nadanya naik 1. Berikutnya lirik lagu unisono. Jadi lirik lagu ini dapat dibuat sebelum atau setelah membuat melodi lagu. Terkadang ada pencipta lagu yang bisa dengan mudah membuat lirik kemudian diberikan nada pada setiap suku katanya. Ada juga pencipta yang membuat rangkaian nada dulu terlebih dahulu kemudian baru memasukkan kata yang tepat dengan melodi tersebut. Lirik dan melodi lagu harus berkaitan dengan tema dan suasana lagu yang ingin dibuat oleh penciptanya. Lirik lagu biasanya terdiri dari satu nada untuk satu suku kata. Ada juga yang satu suku kata dituliskan berapa not. Nah,
Lirik lagu di sini sejelas ya. Sekarang penciptanya itu dia membuat nada dulu, baru dibuat liriknya. Ada juga yang sudah menyiapkan liriknya, baru disusun nadanya gitu ya. Ada yang nada dulu baru lirik, habis itu ada juga yang lirik baru nada. Ya biar mudah paham, di sini Bapak kasih contoh melodi dan lirik lagu. Di situ ada not balok lagu kemarin ya, yang dinyanyikan oleh band Seventeen. Bisa diperhatikan not balok tersebut yang dalam kotak warna biru itu disebutkan melodi karena merupakan rangkaian nada. Ada nabirama di situ, ada ritmik di situ, ada tangga nada di situ, ada ketukan di situ. Itu disebut dengan melodi atau melodi lagunya. Bahkan di situ ada not angka juga ya, yang ada angka itu not angka. Sedangkan yang di buletin merah itu adalah liriknya. Nah, di sini kita ngambil kesimpulan bahwa melodi itu adalah nadanya, sedangkan lirik itu adalah ungkapannya atau bahasanya, penyampaiannya gitu. Kalau nada melodi itu nadanya, kalau lirik itu adalah ungkapannya. Nah, silakan diperhatikan biar mudah memahami. Yang warna biru adalah melodi lagu ya, terdiri dari susunan nada, sedangkan yang merah adalah liriknya ya, ucapannya. Baik, selanjutnya untuk yang ketiga, latihan mengubah lagu modern secara unisono. Latihan mengubah lagu modern secara unisono dapat dilakukan dengan tahapan berikut. Yang pertama, menentukan tema lagu. Yang kedua, menentukan birama. Yang ketiga, membuat ritmik lagu. Yang keempat, membuat melodi lagu. Yang kelima, membuat lirik lagu. Ya, di sini ada tahapan dari menentukan tema terlebih dahulu, terus biramanya, ritmiknya, buat melodinya, dan juga membuat liriknya. Ya, tapi tadi ada juga yang buat liriknya dulu, baru buat nadanya. Coba kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tahapan untuk mengubah lagu modern unisono adalah menentukan tema lagu. Menentukan tema yang akan menjadi garis besar dari isi lagu yang akan dibuat. Tema adalah disesuaikan dengan keinginan atau suasana hati kita, agar lebih mudah mengembangkannya nanti ke dalam tahap selanjutnya. Di tema di sini contoh temanya tentang pengungkapan kesedihan, tentang keceriaan, tentang masalah asmara, tentang perselingkuhan. Jadi dibuat temanya tuh, atau mungkin tema tentang komedi, tentang kumpul-kumpul. Jadi ditentukan dulu temanya, baru nanti kita lanjut ke tahap berikutnya. Yang kedua, tahapan yang kedua yaitu menentukan birama. Kita harus memilih birama yang akan menjadi patokan dari irama lagu untuk setiap barnya. Mulailah dengan birama yang banyak digunakan dalam musik modern, yaitu birama 4/4. Birama 4/4 ini memiliki makna bahwa dalam setiap birama terdiri dari 4 ketuk dan satu ketuknya not 1/4. Nah, tadi untuk birama ya, untuk birama ini adalah ketukan ya, ketukan bisa juga bukan hanya 4/4, bisa 2/4, 3/4, bisa pun 6/8 ya. Ketukan di sini adalah agar menjadi lebih. Jadi birama ini adalah ketukan tinggi rendahnya nada, agar alunan nada itu menjadi lebih indah atau alunan lagunya menjadi lebih indah. Yang berikutnya adalah tahapan ketiga, menentukan ritmik lagu.
setelah menentukan birama tadi tinggi rendahnya nada, selanjutnya adalah dengan merangkai ritmik yang akan menjadi fondasi penempatan notasinya. Membuat ritme lagu kita bisa lakukan dengan bertepuk tangan sesuai dengan irama yang diinginkan. Kalau tadi birama tinggi rendahnya nada, ya, selanjutnya adalah ritmik itu adalah ritmenya, ya, pendek panjangnya nada gitu, dalam lagu tersebut. Untuk birama dan ritmik, insya Allah nanti kalau tatap muka kita akan belajar bersama ya gimana cara mempraktekannya. Selanjutnya yang keempat yaitu menentukan melodi lagu. Menentukan melodi, tadi kita udah bahas bahwa melodi itu adalah rangkaian dari nada-nada ya, hasil dari birama dan juga ritmik ya. Jadi membuat lagu melodi dapat dimulai dengan memilih nada yang diinginkan sesuai dengan tema dan suara yang diinginkan. Terus kegiatan ini dapat dibantu dengan menggunakan alat musik misalnya penika, piano dan musik melodi lainnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah menentukan lirik lagunya. Jadi sebuah lagu berfungsi sebagai menjelaskan makna lagu yang disampaikan. Pembuatan lirik lagu ini harus dapat menguraikan tema lagu dengan baik. Jadi tadi secara kesimpulannya, cara membuat atau mengubah lagu modern dengan tahapannya, pertama kita buat tema terlebih dahulu. Tema lagunya itu tentang apa? Tentang kesedihan, tentang keceriaan. Setelah kita sudah menentukan tema yang ingin disampaikan, yaitu kita membuat biramanya. Birama itu tinggi rendahnya nada ya. Lewat tinggi rendah nada, berapa ketukan yang digunakan, apakah 2/4, 3/4, 4/4 atau 6/8. Biasanya lumrahnya banyak menggunakan 4/4. Nanti kita akan bahas untuk itu. Selanjutnya setelah birama itu membuat ritmiknya, ritmenya ya. Ritmenya pendek, panjang, apa cepat, apa lambat gitu. Ritmenya lewat nada lewat nada juga ya. Setelah tinggi rendahnya, cepat pendeknya, panjang pendeknya. Selanjutnya membuat melodi. Melodi itu dirangkai nada-nadanya menjadi suatu rangkaian nada atau lagu. Setelah tercipta, berikutnya itu membuat liriknya, kalimatnya atau ucapannya, sehingga terciptalah suatu lagu unisono ya. Baik, sekian ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan baik materinya atau narasinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.